Ya, halo teman-teman, balik lagi. Ini setelah tadi kita melakukan medical check up, ini udah kelar. Sekarang mau tarik nafas dulu. Jadi di sini mungkin pembelajarannya tuh satu ya. Kalau misalnya kita mengalami satu gejala yang kita rasa itu harus diperiksa, lebih bagus segera diperiksakan ke dokter, jangan ditunda-tunda. Supaya menghindari tidak ada flare yang berkepanjangan ataupun lebih parah. Benar. Nah, tadi setelah banyak berbicara dengan dokter kita, DPL kita, di situ muncul satu case yang ternyata juga sama dialami oleh dokter. Ternyata banyak pasien yang datang ke dokter itu bertanya, "Dok, saya kapan sembuh? Dok, kapan saya bisa remisi?" Jadi dokter dengan setengah tertawa dan setengah geleng-geleng mungkin perlu Bu dibahas untuk di YouTube-nya. Benar. Membahas gimana sih sebenarnya healing proses yang benar, proses recovery yang benar. Jadi targetnya itu bukan remisi, tapi pemulihan sesegera mungkin. Nah, kebetulan di grup juga banyak yang bertanya, Cici, Mbak, Ibu, ini gimana dong? Saya kapan ya remisinya? Saya kapan ya sembuhnya? Nah, lebih bagus langsung kita tanyakan sama Oni mungkin yang pengalamannya udah lebih banyak dengan ketemu banyak dokter. Kita tanyain langsung gimana sih recovery yang benar dan sesuai prosedur, sesuai yang disarankan oleh dokter. Ya, memang sih dilema. Penyembuhan itu lama atau apa itu biasa, dan itu juga terjadi di diri saya. Dan proses itu nggak instan. Ya, perlu proses, butuh waktu bahkan puluhan tahun ya, karena kita tahu lupus ini tidak segampang penyembuhan seperti penyakit yang lain gitu ya, bukan kayak flu ya. Iya, jadi sebenarnya itu adalah intinya dari kesabaran kita. Kita itu kebanyakan itu nggak sabar, jadi begitu dikasih obat kalau bisa cepat sembuh gitu. Nah, gimana mau sembuh kalau kita tidak mengikuti tahapan-tahapan untuk sampai kita bisa dikatakan remisi. Nah, kita baru terdeteksi lupus, tapi kita udah cerita kita kapan remisi. Nah, ibaratnya kalau anak baru lahir terus dia mau sekolah, dia harus ambil PAUD dulu atau apa ya, TK dulu ya, terus SD, SMP, SMA, baru kuliah. Bayangkan kalau anak yang belum pernah berpendidikan mau sekolah, dia minta langsung ke SMA, bisa nggak? Seperti itulah gambarannya. Seperti itu gambarannya. Nggak jadi ada yang namanya langsung nggak proses instan. ada yang instan, apalagi pasien autoimun khususnya SLE lupus ya. Jadi punya tahapan. Apa tahapannya? Yang pertama, pikiran positif. Ketika kita berpikiran positif, kita akan menerima pendapat siapapun dalam arti kutip yang untuk positif. Baik itu pendapat para medis, khususnya dokter, DPL kita yang menganjurkan kita minum obat, pola hidup sehat, makan teratur, segala macam. Nah, kalau kita tidak mempunyai pikiran positif, selalu negatif dengan keadaan yang ada sama kita, bagaimana? Bayangkan, bisa nggak terima masukan dari orang? Suka memvonis diri sendiri. Bener, karena gini Mbak Mega, banyak orang saya gini, begitu dikasih masukan dia nggak ngerjain. Nah, karena semuanya apa? Dibantah gitu ya. sama dia. Makanya pertama pikiran positif dulu, karena ketika kita pikiran positif, semua hal-hal yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita berpikiran negatif, semua hal-hal yang buruk akan terjadi dalam diri kita, karena kita selalu berpikiran yang nggak benar gitu. Nah, jadi pertama pikiran positif. Kedua, terima apa yang harus kita lakukan. Misalnya, minum obat teratur. Kapan disuruh dokter cek, kita harus cek. Kapan jadwalnya kontrol, kita kontrol. Apa pantangan makan? Iya, makanan ditinggalin. Terus kegiatan apa yang boleh dan tidak boleh, tidak harus kita indahkan gitu. Misalnya kita nggak boleh kena matahari, nggak boleh capek, nggak boleh stres. Hindarkan dulu untuk sementara. Nah, bagaimana kelola kalau capek kita kelola ya, bisa kita hindari. Maksudnya gini, kalau kita wanita bekerja, kita bisa atur waktu kapan kita harus istirahat, kapan kita harus bekerja, kita bisa mengontrol itu gitu. Karena yang tahu badan kita cuma Benar. kita sendiri ya. Nah, terus hindari matahari bisa. Kita bisa hindari matahari. Kita keluar dari rumah
ya udah jangan kena matahari, pakai payung, pakai sunblock, bajunya yang panjang. Apalagi kalau yang berhijab nggak pakai baju panjang, memang sudah panjang. Kalau yang tidak berhijab pakai baju panjang, pakai sunblock, pakai jaket, pakai payung, boleh pakai payung. Dan yang ketiga, nggak boleh stres. Nah ini yang sulit ya, mengelola stres. Memang benar, saya juga kadang sulit untuk mengelola stres itu, karena nanti kalau kita bilang, ya Mbak Ira enak ngomongnya, nah saya udah lalui itu gitu. Nah kenapa kita bisa stres? Itu semua di diri kita. Hal yang nggak penting kita pikirkan, jangan kita pikirkan gitu ya. Jadi ibaratnya begini loh, pikiran kita tuh udah penuh dengan sakit kita, dengan segala macam. Jadi yang nggak perlu lagi dipikirkan, jangan dipikirkan. Nah, berdamai dan berdiskusi dengan diri kita sendiri. Ketika kita sudah mulai di titik yang stres, kita cari teman bicara kita. Apakah itu suami, apa itu keluarga, adik, anak, atau teman. Kita bertukar pikiran, sharing sama dia agar untuk menghindari stres. Mana tahu dengan kita berbicara itu kita bisa menghilangkan stres. Berkumpul dengan teman-teman yang kita rasa kita bisa menghilangkan stres. Ciptakan hobi yang Anda mau agar stres Anda itu berkurang. Dengan stres berkurang, imun akan naik. Nah, itu tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Selain kita harus ke dokter, harus check up lengkap. Nah, faktor keluarga, faktor pendukung utama dalam kesembuhan kita. Kalau kita saja yang berjuang sendiri, nggak bisa. Lupus nggak bisa kita sendiri berjuang. Karena apa? Ada di titik terendah yang kita itu sudah tidak mau apa-apa lagi, yang sudah down-nya luar biasa, dan kita nggak bisa bangkit. Tapi karena ada faktor keluarga yang membuat kita bangkit, akhirnya kita bisa bangkit lagi. Bayangkan di keluarga Anda, kalau tidak ada faktor keluarga, ketika Anda di titik nol, yang nggak bisa bangkit lagi. Nggak ada apa yang jadinya? support, nggak ada yang menemani. Iya. Nah, nggak ada yang memegang tangan, nggak ada yang memegang pundak benar, kita, benar. gitu ya. Itulah yang akan terjadi. Nah, makanya saya selalu bilang edukasi. Nah, ketika kita sudah beredukasi dengan penyakit ini dan keluarga juga tahu, maka lupus kita akan aman dan terkendali. Karena ketika lupus itu mulai flare, keluarga udah paham, tercover. Langsung di backup gitu Bisa. ya. Jadi lupus dia nggak itu langsung benar. berkembang. Jadi artinya seharusnya kita ke dokter dengan biaya lumayan Belasan juta. dengan keluarga atau kawan atau yang mengerti tentang kita, akhirnya agak sedikit bisa dipres ya, obat-obatan itu gitu. Makanya itu semua itu tidak instan. Keluarga juga harus ada edukasi. Ya, kita lupus ini juga harus belajar. Kalau kita nggak belajar tentang sakit ini, kita akan menjadi pesakitan terus gitu. Nah, orang bertanya, Mbak Ira kalau sampai udah di titik seperti ini bagaimana? Inilah yang saya sedang share ya, saya kasih tahu. Inilah tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Yang penting faktor keluarga. Edukasi keluarga dan termasuk diri kita. Kita harus juga belajar tentang lupus. Ketika kita sudah belajar tentang lupus, kita bisa mengendalikannya. Kita tahu kapan dia mulai flare, kapan dia mulai bangkit, kita tahu. Jadi begitu kita sudah merasa dia akan bangkit, kita langsung bisa membackup. Ketika kita tidak bisa membackup, kita ke dokter. Nah, dokter akan kasih pengobatan dan itu tidak akan terlalu mahal karena masih terlalu dini ibaratnya. Tapi bayangkan kalau kita tidak belajar, tiba-tiba kita sakit, kita nggak tahu itu ternyata adalah gejala-gejala lupus yang akan flare. Semakin parah kita ke dokter dengan biaya yang jauh lebih mahal. Jadi intinya tadi adalah keluarga juga kita harus kasih gambaran seperti apa itu lupus, dikasih pengertian. Jadi di saat in case ketika lupusnya itu flare, mereka tahu harus ngapain gitu ya. Jadi harus ada support, harus ada pengetahuan tentang lupus. Nah, kalau misalnya bertanya remisi nih, Oni, kan tuh banyak banget tuh yang selalu bertanya remisi kapan. Gimana sih memberikan penjelasan yang paling tepat tentang berpikir kapan remisi atau kapan sembuh? Nah, pertanyaan lagi, Anda kapan terdiagnosa lupusnya? Apakah setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, atau belasan tahun atau puluhan tahun? Nah, kalau yang nanya sama kita baru hitungan tahun,
jangan tanya remisi dulu. Tapi tanyakan di diri Anda, bagaimana semoga proses penyembuhan di lupus saya itu bisa berjalan dengan lancar, dan ketika lupus saya sudah mulai terkendali, saya akan mengambil fase remisi. Itu source-nya ditanya. Jangan ditanya baru terdiagnosa lupus, kapan saya Udah mau remisi? Nah, sama kan kayak saya bilang, proses anak sekolah baru masuk lahir. SD, ya, dia mau kuliah. Jadi SMP, SMA-nya dia di mana? Dia mau lompat aja. Iya, jadi jangan tanya remisi dulu. Nah, ikuti terus prosesnya. Apalagi dia baru tahunan, bahkan bulanan. Jangankan tahunan bulanan, orang yang udah belasan tahun aja, kadang dia belum bisa mencapai remisi itu. Apalagi lupus itu sudah menyerang ginjal, ya. Karena organ ya, karena kalau yang nefritis itu lupus dengan ginjal itu memang agak sulit ya. Tapi kita harus optimis, jangan pesimis. Kita pasti bisa kita lalui, kita bisa sembuh, dengan catatan pola hidup kita terus kita atur, harus sehat, dengar kata dokter dan dengar kata para teman-teman kita yang sudah berpengalaman di bidang lupus. Jangan pernah tanya sama orang yang nggak ngerti tentang lupus. Jadi mereka nggak akan mengerti dan nggak akan paham, ya. Itu nanti jadinya misleading communication atau misleading info. Jadi suka info ada yang salah. Jadi jangan selalu tanya kapan saya remisi. Yang ditanya itu kapan ya saya bisa memproses percepatan penyembuhan saya. Ketika saya bisa perlahan-lahan sembuh, otomatis remisi itu kan datang. Nah, proses penyembuhan juga punya perjalanan ya. Perjalanan karirnya juga panjang. Dari mulai kita minum obat, dengarkan aturan dari dokter, pola hidup sehat, berkumpul dengan teman-teman seperjuangan seperti kita. Nah, yang sering terjadi di tengah jalan ini adalah kebosanan minum obat. Nah, bagaimana dia benar? Karena gini, gitu ya. Kan obat lupus itu long time kan, panjang waktunya. Nah, pada saat sekarang kondisi kita udah fit, tapi kita masih minum obat. Nah, kita pandai-pandaian, kita nggak konsul ke dokter karena merasa udah enak, kita lepas semua obat-obatan itu. Nah, padahal itu lupus belum tidur dan dia belum remisi, dia masih tenang aja. Nah, tiba-tiba di satu titik kita tidak pernah minum obat-obatan itu, dia akan muncul kembali. Nah, akibatnya lupus yang muncul kedua kali ini akan lebih parah dari yang pertama. Nah, inilah yang sering pasien lupus itu yang tidak care dengan kejadian seperti ini. Suka gitu. anggap sepele. Bener, gitu ya. Karena kelihatan dari saya luar. Kan nggak terlalu nggak terlalu parah, nggak ini, nggak itu kan banyak lah ya ininya. Nah, di situ yang sering kebosanan. Nah, bagaimana dia mau mencapai remisi kalau dia aja kebosanan untuk minum obat? Bagaimana dia mau remisi kalau setiap pendapat orang yang pengalaman profesional tentang ini dia nggak indahkan? Bagaimana dia mau remisi kalau di dalam tubuh dia tuh tidak pernah ada pikiran yang positif? Nah, itu semua terjadi di diri kita lagi gitu loh. Faktor obat, dokter itu faktor pendukung. Tapi yang paling utama itu berpikiran positif kita dulu. Jadi obat-obatan itu dari segi medis, benar. Diri sendiri itu dari segi psikis kejiwaan kita, dan dukungan keluarga itu adalah dari faktor psikologis. Jadi tiga ini berkesinambungan. Ya, kayak mata koin nggak bisa dilepas satu sama lain. Jadi memang harus tiga-tiganya itu berbarengan. Nah, banyakan dari case teman-teman yang join di grup yang baru-baru divonis ataupun yang masih setahun, masih 2 tahun, itu pertanyaannya tuh banyak yang selain remisi, terus banyak ini, mereka banyak yang mikirnya tuh langsung yang berat, bahwasannya hanya karena judulnya lupus ini tidak bisa sembuh, jadi mereka berpikirnya bahwasannya lupus ini bakal kayak gimana, padahal lupus juga bisa hidup normal walau dengan keterbatasan. Benar, kita kan tapi bukan berarti nggak bisa hidup normal. Bisa nikah, bisa punya anak, bisa berkarir, bisa bekerja, semua tetap bisa. Gitu. Banyak kan teman-teman lupus yang bekerja juga, ada yang dokter, ada yang dosen, ada yang business owner, semua ada. Tinggal sebutin aja mau kategori pekerjaan apa juga ada di grup. Jadi jangan langsung divonis, aduh saya udah ini pasti nggak bakal sembuh ya, jadi saya kapan remisi gitu. Itu
that's not the questions gitu. Jadi intinya adalah the point is gimana caranya supaya kita cepet proses penyembuhannya, iya, bukan remisinya. Remisi itu bonus ya. ketika penyembuhan kita sudah stabil. Ketika sudah stabil, sudah bisa berkegiatan normal, sudah bisa ngapa-ngapain normal, nggak perlu terbatas. Jadi jangan terbebani hanya karena kita jadi odapus. Bener, karena begini, proses remisi kayak saya itu butuh belasan tahun bahkan puluhan tahun. Nah, tapi untuk mendapatkan proses remisi ini, saya kan mengalami banyak hal yang yang saya lumpuh, rambut saya rontok. Jadi kan saya ini punya fase untuk bisa remisi itu. Fase saya itu yang belasan bahkan puluhan tahun yang lalu yang mungkin teman-teman lain itu nggak tahu, ya. Yang jadi, dilihat cuma yang dia sekarang yang udah selesai bagus, gitu kan. Biasa kan kalau buat kue itu kan orang nggak tengok cara adonnya, ke ovennya gitu. Yang taunya udah siap cake-nya gitu. Nah, saya tuh punya proses yang harus rontok sampai kulit kepala kelihatan. Terus yang saya kehilangan suara saya, pita suara. Terus saya yang lumpuh, terus saya juga yang harus kemo, dari kemo yang berat, dari yang ringan sampai yang terberat. Itu semua udah saya lalui. Terus dari saya harus beradaptasi dengan lingkungan. Terus dari perubahan fisik yang munfis pada saat itu yang saya nggak bisa terima. Jadi itu semua punya proses. Bukan. Nah, yang dilihat ini kan yang sekarang udah terjadi. Yang belasan tahun yang lalu kan nggak ada yang lihat, nggak ada yang nanya. Yang lihat itu kan keluarga saya. Jadi mereka yang tahu proses saya. Lagi-lagi saya bilang, jangan selalu mikir remisi dulu, ya. Kalau kita mikir ke situ, yang tahapan lain kita nggak lakukan, itu sama nonsense, samanya nggak ada arti, nol semua itu gitu. Jadi proses pengobatan dulu, pelan-pelan. Gimana cara pengobatan ini bisa berhasil dan bisa cepat tanpa ada hambatan, tapi didukung kita ya. Nah, ketika proses pengobatan ini mulai berhasil, mulai baik, dan mulai di puncaknya kita, akhirnya kita akan remisi sendiri tanpa kita sadari. Tapi kalau kita sedikit-sedikit remisi kapan, tapi pola hidup kita, pikiran kita itu nggak kita dijaga, sama aja bener. Iya. Jadi nggak bisa juga kalau misalnya pikiran masih tetap negatif, mau dikasih obat ratusan juta juga nggak akan bisa, nggak akan ngaruh. Itu intinya tetap harus positifkan dulu pikiran, baru semuanya itu mengikuti. Kalau misalnya itu berarti itu udah ada cukup ya penjelasannya tentang remisi. Mungkin ada lagi yang mau Oni tambahin? Ya, karena proses remisi dan penyembuhan ini. Dan satu lagi, kita jangan selalu benanya antara odapus satu dengan odapus lain, obatnya. Saya kok nggak dapat obat ini. Contoh sampel, Mbak Meg obatnya 1, 2, 3. Kok saya 4, 5, 6 ya? Kok nggak kayak obat Mbak Mega yang 1, 2, 3? Selalu saya bilang, semua pasien odapus itu berbeda pengobatannya, tergantung situasi sakit yang sedang dideritanya, kemana dokter harus mengobati. Jadi dokter yang tahu. Jadi jangan karena kita sama-sama odapus, kita mau semua sama obat-obatannya. Nah, itu yang sering sekali penderita-penderita itu sering begitu loh. Saya kok dapat ini ya, saya gak, seolah-olah dia itu nggak percaya sama dokternya. Jadinya kan hanya karena obatnya berbeda. Benar, akhirnya pikirannya apa coba? Negatif. Benar nggak? Negatif deh pikirannya. Udahlah, kok nggak gini ya, nggak gini. Gimana mau sembuh kalau kita nggak percaya? Ya, segala sesuatu itu keyakinan. Ketika kita mempunyai keyakinan, insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Ya, betul sekali. Jadi itu istimewanya lupus. Jadi satu sama lain itu treatmentnya beda, obatnya beda, semuanya beda. Jadi jangan pernah samain atau misalnya meragukan proses penyembuhannya. Semuanya beda-beda. Benar. Apalagi kondisi psikologis setiap orang juga beda. Benar, kan? beda-beda. Mungkin prosesnya, waktunya itu tidak bisa sama. Jadi jangan disamaratakan. Si A udah remisi, kok saya nggak remisi. Nah, kenapa si A cepat remisi? Karena mungkin keluarga sangat mendukung. Benar. Dianya disiplin. Nah, yang satu lagi keluarga nggak mendukung. Benar.
nggak disiplin juga, Benar. ya gimana mau disamain. Nah, Makanya kadang kan kita suka bilang ya Mbak Meg, mau jadi kayak kita, ayo ikutin cara kita gitu. Tapi keluarga juga harus mendukung gitu. Karena Mbak Mega dan saya faktor keluarganya sangat mendukung. 100% Jadi, iya, jadi kita bisa cepat penyembuhannya. Nah, bagaimana keluarga yang lain? Nah, berkali-kali kan kita udah bilang, ayo edukasi keluarga yang faktor utama gitu. Ya, betul sekali. Edukasi diri sendiri, edukasi keluarga. Iya. Jadi semuanya itu bisa cepat pulih sama Benar. kayak kita. Tapi kita pun juga, kita yang udah segini suportifnya aja keluarga, kita butuh belasan tahun Benar. untuk benar-benar stabil Benar, sampai sekarang. benar. Jadi berarti intinya udah di situ semua. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti. Jadi jangan ada lagi yang sibuk bertanya kapan remisi, tapi percaya aja satu hal, disiplin, banyak bergabung atau banyak sharing dengan orang yang mengerti. Jangan tanya dengan orang yang tidak mengerti. Nanti jadi malah salah persepsi, salah pengobatan, salah treatment. Iya, Oke, sampai di sini aja nih. Oke. Mungkin lain kali kita bakal kasih tips and tricks yang lain lagi. Benar. Mudah-mudahan teman-teman di sini semua tetap sehat, jangan ada yang relapse. Jaga-jaga kesehatan selama pandemi dan tetap jaga imun supaya tetap sehat. Oke? See you next time.